Ya, berkira itu yang berikut tentang apa? Peran, peran gereja sebagai agen perdamaian. Jadi itu dibicara tentang damai. Damai kalau dalam Alkitab ada dua. Dalam bahasa Ibrani itu shalom dan dalam bahasa Yunani itu eirene. Nah, damai itu punya arti utuh, sempurna atau satu suasana yang aman, seng perang, seng bermusuhan, itu damai. Dia punya pengertian itu. Jadi damai itu dia punya maksudnya begitu, utuh, sempurna, tentram, dan kita menikmati, kita memilikinya. Masing-masing orang menikmati dan memilikinya. Ya memang kalau dibilang begitu, kita cuma berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya damai punya lebih luas sekali, luas. Damai bukan saja soal situasi, tapi soal sikap dan proses yang kita jalani. Jadi damai itu proses. Memang itu damai itu karunia Tuhan. Tapi ketong yang berproses untuk menyambut karunia Tuhan itu bukan gampang. Jadi karunia Tuhan ketong dengarkan sadap-sadap, keterimakan sesana, juga. Itu ketong berproses untuk menerima. Artinya bagaimana ketong belajar memahami Tuhan pun kehendak. Bagaimana ketong belajar tentang situasi kondisi alam sekitar kita. Bagaimana ketong belajar tentang hukum-hukum alam. Lalu ketong berproses untuk menerima situasi seperti begitu atau mengusahakan situasi seperti begitu. Tuhan sudah berikan, tapi dia mesti dalam proses. Contoh, beta su bikin tumbuh-tumbuhan, beta su bikin laut, isinya ikan, ada binatang-binatang. Apakah memang cuma begitu lalu ketong terima gampang? Sen juga tuh, ketong berusaha. Nah, itu prosesnya itu yang ketong berusaha untuk mengambil dan memelihara atau menata kelola apa yang Tuhan siapkan. Kira itu. Jadi damai itu karunia Tuhan. Tapi karunia Tuhan yang mesti kita sambut dengan upaya, misalnya bagaimana kita mengenal dan memahami Tuhan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengenalnya dengan baik, maka pikiran, sikap, ucapan akan pasti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita mengenal dan memahami kehendak Tuhan, maka tidak mungkin kita bersikap dan bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Semungkin. Nah, Tuhan menghendaki damai. Tapi kehendaknya di dalam firman Tuhan, damai itu mesti bagaimana? Salah satu dia bilang, orang bersaudara hidup rukun satu dengan yang lain. Itu indah, itu imannya bilang begitu. Orang yang hidup rukun itu indah. Seperti itu, minyak urapi yang turun dari kepala kan, Harun dan anak-anaknya diurapi pakai minyak itu, minyak urapan. Dia turun dari kepala ke jenggot, ke leher baju, terus begitu dia berkilau, itu segar. Jadi begitu indah. Lalu itu kita selalu tanya orang dari Israel, Gunung Hermon dan Gunung Sion itu jauh keseng. Hanya kita selalu bertanya per orang yang supi di Israel, apa Gunung Hermon dan Gunung Sion itu jauh keseng? Dia bilang jauh. Nah, itu ibarat bagaimana Gunung Hermon selalu ditutupi dengan itu kabut, salju. Nah, itu yang dia seakan-akan turun ke gunung-gunung yang lebih rendah, itu Sion. Dia tinggi baru dia turun ke lembah di Gunung Sion. Itu orang bersaudara yang hidup rukun itu seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dia pun keindahan, dia pun kesejukan, keamanan. Itu damai kan? Itu menikmatinya.